Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zikriatur Gianto. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu pemrograman berbasis desktop. Kita langsung aja ke soalnya biar cepat. Nomor satu input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Yang kedua pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Maksimal menu. Yang ketiga menghitung total biaya. Di sini kita menghitung total biaya pesanan berdasarkan input menu yang dipilih dan jumlahnya. Terus ada biaya pajak 10% dari total biaya dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Kita juga punya diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100 dan penawaran beli satu gratis satu jika melebihi 50.000. Yang keempat, mencetak stroke. Program harus dapat mencetak stroke, eh, mencantumkan itu menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak dan biaya pelayanan. Kita langsung aja ke codingannya. Di sini saya udah buat codingannya untuk mempersingkat video karena maksimal durasi videonya 15 menit. Kita langsung aja untuk ini kita nge-import java.util.scanner ini untuk nanti untuk kita sebagai anggaplah user untuk menginput menu makanan, jumlah menunya. Yang selanjutnya kita punya kita nge-import java.text.decimal format dan decimal format simbol ini untuk nge-format angka itu menjadi rupiah lah. Terus kita punya kelas menu. Di sini ada string nama dan kategori, kemudian ada label, harga. Di sini kita punya konstruktor menu yang parameternya itu ada nama, harga, dan kategori. Di sini tuh misalnya kita mau masukin nasi Padang harganya 20.000, kategorinya makanan nanti. Variabel nama ini diisi sama nasi Padang harganya 20.000, kategorinya makanan. Contoh selanjutnya misalkan kita mau beli es teh, kita mau masukin menu es teh harganya 5.000, kategorinya minuman. Berarti variabel nama ini diisi sama es teh, harga diisi 5.000, kategorinya minuman. Selanjutnya kita punya class main. Di sini ada function untuk ngeformat rupiahnya. Pertama kita ngedeklarasi simbol dulu. Di sini untuk eh, simbol set grouping ini untuk nge-separator untuk yang ribuan. Terus yang ini untuk desimal. Di belakang koma kan di belakang nanti kan ada koma 00 untuk itu. Ini untuk format rupiahnya. Kemudian kita tambahin RP di depannya. Terus kita nanti misalkan 25.000 nanti di sini RP 25.000 gitu. Selanjutnya kita punya ini untuk codingan codingan kitanya untuk menampilkannya nanti juga untuk memprosesnya. Dan kita ngedeclare untuk inputan kita. Terus kita punya menu, variabel menu di sini isinya ada ayam bakar, harganya 25.000, kategori makanan, mie goreng, nasi goreng, sate ayam. Terus kita punya kategori minuman ini ada es teh, es jus jeruk, kopi hitam, air mineral. Ini harganya 5.000, 10.000, 8.000, 4.000. Selanjutnya di sini untuk kita menampilkan struk lah nanti. Di sini bukan menampilkan struk, tapi untuk menampilkan eh, menu-menu kita, menu-menu kita. Yang pertama kita mau tampilkan menu makanan. Di sini kita udah buat function tampilkan menu di sini. Nanti kita masukin array tadi sama kategorinya. Kategori kan kita mau cari makanan. Yang pertama kan makanan, berarti di sini nanti dia looping terus dengan equals kategori kita karena udah masukin makanan di sini berarti sama dengan kategori. Nanti yang kategori makanan bakal ditampilkan semua. Nanti kalau kita masukin di sini minuman, kategori minuman bakal muncul semua gitu. Terus
Untuk kodikan selanjutnya, ini kan kita udah bahas ini dua ini kita ngebuat variabel total dulu, kita isi nol, terus beli minuman kita isi false. Nanti ini untuk promo beli satu gratis satu untuk minuman jika lebih dari 50.000. Ini pesanan ke ini nanti untuk menghitung kan kita cuma bisa maksimal beli eh, 4 menu nih, 4 item lah. Berarti ya kalau misalkan udah 4 ya harusnya nanti dia nggak bakal bisa pesan lagi gitu. Di sini untuk nguping menu-menu kita yang kita pesan. Oke. Selanjutnya ini, jika pesanan masih kurang dari 4, kurang dari 4, maka kita akan ngelupin ini. Kita bakal minta user ini masukin masukin nama makanan, terus kita cari menu ini. Kita udah buat functionnya juga di sini. Cari menu. Kan misalkan user ngetikin nama nama makanannya nih. Kan kita menu ini kita udah buat nih. Menu ini dari array yang kita buat, variabel menu itu yang isinya makanan, isinya ayam bakar, ST dan lain-lain itu. Terus kita parameter keduanya ini eh, yang user input gitu. Kalau misalkan nanti ada, dia bakal nge-return nama yang kita ketik. Kalau misalkan dia nol, nanti dia bakal bakal ini pilih sama dengan nol. Berarti berarti kan kita menu yang ngetikin nama menu yang nggak ada gitu. Nanti di sini bakal bakal muncul pemberitahuan menu tidak ditemukan, silakan coba lagi. Yang kedua kita kalau misalkan menunya ada, kita kan tadi ada ayam bakar nih. Kita ngetikin ayam bakar, oh ada nih ayam bakar. Terus eh, programnya ini minta untuk kita masukin jumlahnya berapa gitu. Jumlah ayam bakar yang mau kita beli itu berapa. Kemudian kita punya subtotal. Di sini pilih dot harga ini maksudnya ayam bakar kan harganya tadi kalau nggak salah 25.000 ya. Berarti ayam bakar berarti pilih dot harga ini sama dengan 25.000 dikali jumlah. Misalkan kita belinya 4, 100.000 berarti subtotalnya. Nah, terus variabel total ini untuk misalkan kita beli ayam bakar 100.000 nih, ST-nya 20.000, nanti itu ditabungnya di sini. Terus kita punya ini, jika eh, variabel beli minuman kan tadi false kita declare pertama. Kalau misalkan dia ada beli minuman tuh jadi true gitu. Ini eh, untuk string format, ya string format ini untuk menampilkan ya untuk struk nantilah gitu. Jika nanti pesanan kita udah mesen 4, dia bakal nge-break, dia nggak bakal masuk ke sini. Kalau ini kan berarti lebih kurang dari 4 nih. Kalau misalkan kita baru beli satu item, dia bakal nanyain mau pesan lagi apa enggak. Kalau misalkan kalau misalkan kita ngetik kalau misalkan kita nggak ngetik iya atau nggak ngetik tidak, kan ini diminta untuk masukkan iya atau tidak. Dia bakal ngebreak dan eh, bakal minta untuk dan dia bakal input tidak valid, harap jawab jawab dengan iya atau tidak. Terus di sini kalau misalkan kita ngetikin eh, lagi dot equals tidak, itu maksudnya kalau misalkan kita ngetik tidak gitu, ya udah berarti kita nggak mau pesan lagi kan, ya udah di break aja. Terus di sini ada pajak. Pajak kan tadi kita punya 10% dari total. Ya pelayanannya udah fix 20.000. Nah, terus ini jika diskon ini total kan kita punya diskon yang 10% itu kan.
Kalau kalau misalkan kita beli lebih dari 100.000, jika totalnya lebih dari 100.000, maka kita bakal masukin diskon 10%. Kalau enggak, ya nol. Terus kita ini untuk promonya nih. Jika diskonnya kita dapat lebih dari nol kan, berarti dapat yang diskon 10% ini kan. Berarti kita bakal masukin diskon 10%, terus di sini eh, harga kok harga. Kita dapat berapa total diskonnya lah. Kalau misalkan kita beli 120.000, kan 10%-nya 12.000, berarti diskon 10% dalam kurung 12.000 rupiah gitu. Kalau misalkan kalau misalkan diskon kita eh, nol nih, kan ini di atas nol, kita sekarang nol. Dicek lagi totalnya ini lebih dari 50.000 apa enggak. Terus kita beli minuman apa enggak. Ini kan pakai dan nih, operatornya nih. Berarti dua kondisi ini harus terpenuhi. Nah, kalau udah terpenuhi, kita bakalan masukin beli satu gratis satu. Terus kita punya total bayar. Total bayar ini kita dapat dari total dikurang diskon, ditambah pajak, plus pelayanan. Terus ini untuk nampilin stok kita. Ini udah kita bahas juga tadi. Eh, Langsung kita coba aja. Di sini kita dapetin menu-menunya, ada yang bakar, goreng. Nah, ini harganya 25.018. Terus ada es teh, jus jeruk, kopi hitam. Nah, eh kita mau pesan ayam bakar deh. Ayam bakar ini kan in case sensitif ya. Jadi case insensitif. Jadi misalkan kita mau ngetiknya nggak sesuai, A-nya huruf kecil, B-nya huruf kecil, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ayam bakar, sorry, ayam bakar. Jumlahnya, kalau ada nih ayam bakar. Kita minta masukin jumlahnya yang mau kita pesan dua, misalnya. Sorry, ini agak ngelag emang laptopnya. Ayam bakar dua. Eh, Kalau misalkan tadi kan kita udah buat codingannya harus jawab iya atau tidak kan. Kalau misalkan kita pilih mau ya. Nah, input tidak valid. Harap jawab dengan iya atau tidak. Iya deh. Iya. Nah, terus kita diminta masukin menu lagi nih kalau kita mau pesan lagi. Misalkan di sini kan nggak ada nasi padang nih. Misalkan kita mau nasi padang gitu. Nasi padang menu tidak ditemukan. Silakan coba lagi. Ya, kita ST2 di ST2. Terus kalau nggak mau pesan ya tinggal pilih tidak aja. Di sini item yang kita pesan ayam bakar 2 50.000, ST2 10.000, total harga ya, total harganya kan 60.000. Kita dapat promo beli satu gratis satu minuman karena kita ada beli minuman. Jadi beli minuman kita jadinya terus di atas 50.000 juga. Jadinya kita dapat diskon promo beli satu gratis satu. Kita mau coba kalau misalkan kita bisa nggak pilih lebih dari 4 item gitu. Misalkan tadi kita banyak aja sih. Sate ayam deh. Sate ayam itu satu, juga mie goreng deh. Mie goreng satu, terus kita mau air mineral, es teh deh. Es teh kayaknya es teh satu, juga iya, jus jeruk. Nah, karena ini udah kalau sama jus jeruk ini kan kita 4 item, harusnya kita nggak perlu ditanyain lagi dong, karena maksimal kita 4. Jadi harusnya kalau kita pesan jus jeruk ini karena udah 4 item, jadi langsung kita ngeluarin stok aja. Oke, di sini ayam goreng es teh jus jeruk.
Selanjutnya kita mau coba dapetin diskon 10%. Diskon 10% kan harus beli di atas 100.000 ya. Berarti kita mau beli yang paling mahal tuh ayam bakar. Ini sate ayam, sate sate ayam kita kali 4 aja. Nah, ini kan udah lebih dari 100.000 nih. Kita lihat kita dapat diskon 10%-nya apa enggak? Emang agak nge-lag sedikit, sorry. Nah, kita beli sate ayam 4, harganya 120.000, pajaknya 10%, karena kita lebih dari 100.000, kita dapat diskon 10%. Diskon 10% dari total ya 12.000. Ini pajak sama promonya sama karena kita pajak diskonnya 10% ya sama-sama ya. Sekian penjelasan tugas satu dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.